Assalamualaikum, hai Besti. Nah, kali ini saya bakalan share ke kalian tutorial makeup untuk yang rumahan aja, yang nggak rumit-rumit banget, yang kalian bisa praktekkan di rumah. Kalau misalkan kalian mau keluar, misal ke pasar, ke supermarket, pokoknya makeupnya tuh simple banget. Terus kalian nggak perlu banyak apa sih namanya, banyak tools yang kalian gunakan, pokoknya simple aja, bisa kalian praktekkan di rumah. Dan ini tuh nggak perlu nggak perlu banyak alat-alat yang kalian gunakan lah istilahnya. Terus nggak perlu ngeluarin banyak uang juga, karena saya sendiri personally nggak begitu suka mengeluarkan banyak uang untuk membeli makeup. So langsung aja. Yang pertama, di sini saya punya krim krim apa lagi namanya, krim siang ya. Jadi sebelum kita menggunakan makeup, eh, tapi saya mau disclaimer dulu ya, sebelumnya saya ini nggak ahli di dalam makeup. Saya cuman pengen share aja ke teman-teman semuanya makeup yang saya gunakan kalau misalnya saya ke pasar. Tapi nggak sering juga sih ke pasar ya, biasanya kalau ibu-ibu tuh kan lebih suka dasteran aja ya kalau ke pasar. Terus atau jemput anak, tapi biasanya juga kalau jemput anak nggak perlu pakai makeup sih ya. Pokoknya kalau kalian butuh makeup, butuh pakai makeup, tapi eh, bukan untuk acara yang formal banget, terus kalian orangnya nggak suka ribet, tapi kalian mau tetap terlihat biar nggak pucet gitulah istilahnya, biar nggak pucet di depan orang-orang. Jadi kalian perlu menggunakan makeup, tapi makeupnya nggak mau yang menor-menor aja. Oke, di sini saya punya krim. Merek apa aja bisa kalian gunakan. Yang pertama itu adalah krim siang. Jadi sebelum kalian menggunakan makeup, yang pertama-tama kalian harus mencuci bersih dulu wajah kalian. Setelah kalian cuci bersih wajahnya, pokoknya menggunakan sabun sabun khusus wajah ya. Pokoknya merek apa aja bisa kalian gunakan, yang murah ataupun mahal. Menurut saya tuh tidak begitu mengefek. Pokoknya intinya dia itu bisa membersihkan wajah kita. Nah, setelah kita udah cuci ini tuh, nah sama sekali nggak ada ini ya. Di sini juga wajahnya kelihatan agak rusak-rusak gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, wajah seseorang itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi saya mau aplikasikan dulu krim krim siangnya, yang sebenarnya sih sebelumnya bagusnya tuh kita menggunakan pelembab pelembab wajah, atau biasa dibilang sih apa namanya, moisturizer gitu ya. Nah, setelah moisturizer baru kita menggunakan krim siang gitu. Kan ada namanya tuh krim siang atau krim malam. Nah, kalau menurut saya krim malam itu digunakan sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur itu muka kita cuci dulu, terus setelah itu baru kita menggunakan krim malam. Tapi saya sih orangnya nggak terlalu rajin banget ya, maksudnya uh, untuk merawat wajah gitu nggak terlalu yang ini banget. Yang penting kalau mandi terus wajahnya nggak dibersihin gitu. Karena menurut saya menggunakan makeup sendiri itu adalah sesuatu hal yang ribet, ribet banget. Tapi ya setelah umur saya menginjak 30 tahun ke atas, saya itu jadi lebih sedikit aware ke kesehatan kulit wajah. So, seperti yang tadi saya bilang, setelah kita cuci mukanya, nah setelah itu kita oleskan pelembab atau moisturizer. Nah, setelahnya baru kita, kalau nggak ada moisturizer juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya sih harusnya ada ya. Ya, untuk base makeupnya lah istilahnya, dasar makeupnya sebelum kita menggunakan makeup. Nah, terus kita olesin krim siangnya. Nah, ini tuh kita gini aja, di tap-tap gini, di tap-tap. Nah, seperti ini. Nggak usah yang digosok terlalu kayak gimana banget ya. Pokoknya kita tap-tap kayak gini. Nah, setelah di tap-tap,
nggak usah yang kasar-kasar banget ya, pokoknya kita tap-tap aja sedikit. Kayak gini. Nah, perbedaannya kelihatan kan? Nah, setelah itu baru kalau saya biasanya sih ada orang yang menggunakan apa namanya ya, foundation sebelum dia memakai bedak. Tapi kalau saya lebih memilih biar nggak ribet harus mengaplikasikan kedua hal tersebut, karena kalau misalnya harus pakai foundation terus pakai bedak menurut saya agak ribet. Jadi saya tuh lebih memilih menggunakan cushion apa cushion gitu namanya ya kayak gini. Nah, ini dia cushion. Pokoknya merek apa, sekarang kan banyak banget tuh produk-produk cushion. Ini kan ada yang merek Wardah. Nah, kalau yang Wardah ini menurut saya ini tuh nggak cocok ya sama skin tone saya, agak terlalu terang. Dan kalau misalnya saya pakai agak lama itu dia akan gimana ya, jadi terlalu berminyak atau gimana gitu, pokoknya nggak cocok lah dengan tekstur wajah saya. Nah, ini ada dari cushion dari Skintific. Saya baru nyoba sih, dan ini nggak di endorse sama sekali ya teman-teman. Jadi ini nggak di endorse, tapi saya tuh sangat pokoknya jatuh cinta banget sama cushion yang satu ini. Jadi ini tuh udah termasuk pelembab, apa bukan pelembab, foundation sama bedaknya juga udah termasuk di sini. Saya beli yang refill aja karena ini lumayan mahal ya teman-teman, karena saya orangnya juga nggak terlalu sering banget, nggak terlalu yang tiap hari banget make seperti ini. Pokoknya kalau kayak event-event tertentu aja, misalnya kan saya mau ke mall, kan kalau ke mall kan nggak mungkin ya menggunakan dandanan seperti kita mau ke pasar ya. Sebenarnya sih nggak ada rules-nya, nggak ada aturan yang mengatur bahwa kalau kita ke mall itu kita harus cantik, harus stylish, nggak ada seperti itu, nggak ada rules-nya. Tapi ya apa sih namanya, lebih ke awareness diri kita sendiri aja gitu. So jadi saya aplikasikan cushionnya kayak gini. Sebenarnya kalau yang Skintific ini nggak perlu yang terlalu apa ya, tebel-tebel banget. Ini tuh dia sudah sangat ngecover. Aduh, kena mata lagi. Nah, bisa kalian lihat sendiri bedanya. Jadi di bawah matanya sedikit. Nah, ini yang udah pakai. Lihat di sini tadi kan sebelumnya itu ada flek-flek gitu ya, flek-flek. Nah sekarang nih udah ketutup, ke cover, karena emang sebagus itu cushionnya. Nah kalian lihat di sini ada kan, ini ada flek kan. Jadi ini bukan endorse ya teman-teman, ini sekali lagi saya tekankan, ini tuh bukan endorse, tapi saya emang suka banget sama cushion yang satu ini karena ya emang sebagus itu gitu loh. Ya emang sangat pricey, harganya agak lumayan mahal untuk yang refillan aja. Saya kan belinya tuh yang refillan ya, pengen nyoba gitu. Untuk refillan aja tuh harganya kalau nggak salah ya sekitar 80 ribuan. Ya itu setiap daerah tuh beda-beda. Dan ini sangat bagus. Saya pokoknya intinya saya nggak di endorse, tapi saya sesuka itu sama cushion yang satu ini. Nah, di sini lagi ya. Ini kalian lihat ya. Ini kan ada spot apa sih, bintik hitam gitu, apa noda-noda hitam gitu loh. Nah, kalian lihat. Tuh, tutup kan?
Pokoknya kalau kalian pakai bedak atau foundation atau cushion atau krim siang malam, itu kalian hanya perlu di tap-tap aja, nggak perlu kalian yang gosok sampai ini. Soalnya nanti kalau misalnya kalian keras gitu ya, maksudnya di gini-gini gini-gini tuh apa ya, pokoknya kayak kalian kasar gitu caranya, itu nanti dia bakalan ngegeser apa yang sudah kalian pakai sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita tadi udah pakai krim siang, jadi nanti tuh dia bakalan ngegeser. Jadi kalian hanya perlu tap-tap aja. Tap-tapnya ya biasa aja ya, nggak usah yang ini. Kalau kalian buru-buru kalian bisa tap-tap yang agak cepat gitu. Nah, seperti ini. Pokoknya kalian lihat bagian sisi mana yang kurang, di situ yang kalian tinggal tap-tap. Nah, beda kan? Tuh, udah terlihat perbedaannya. Pokoknya kita yang natural-natural aja. Nah, selanjutnya kita bakalan menggunakan garis alis. Nah, berhubung alis saya ini sudah lumayan tebal gitu ya, saya hanya perlu merapikan aja, correction aja di bagian ujung-ujungnya ini. Tinggal dikoreksi sedikit-sedikit, nggak perlu yang tebal-tebal banget. Kalau kalian yang mempunyai alis yang bentuknya yang tidak rata, saya sarankan kalian bisa menggunakan cetakan alis. Banyak banget itu dijual di online shop, cetakan-cetakan alis, bisa kalian gunakan itu untuk membantu kalian lebih mudah untuk membentuk alis. Nah, ini saya hanya akan perlu pakai di bagian ujung saja. Tuh. Ini pensil alisnya saya pilih yang warnanya hitam sesuai dengan warna bulu apa namanya sih, bulu mata ya. Nah, itu kalian sebenarnya kayak gini caranya, diginiin ukur, tapi karena saya udah sering menggunakan ini jadi saya nggak perlu ngukur, jadi bisa kalian gunakan seperti ini untuk mengetahui patokannya gitu. Nah, ini ada satu lagi, nggak tahu ini mereknya apa ya, pokoknya yang agak murahan gitu. Nah, ini udah ada pensil alisnya di sini ya, kelihatan kan pensil alisnya, dan di sini juga sudah bonus brushnya, kuasnya, jadi kita nggak perlu ini lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita rapikan dulu terus diginiin, dirapikan dikit. Karena tadi saya udah pakai yang warna coklat hitam, jadi saya lanjutin ke yang warna hitam, pelan-pelan aja, nggak perlu yang ini. Pokoknya kita hanya merapikan yang bagian ujungnya supaya terlihat natural. Nah, ininya tinggal kita gini dikit aja ya, supaya terlihat natural. Terus yang ini nih, yang di sini nih suka tricky nih. Nah, ini kan dia beda ya. Jadi saya tinggal ambil sedikit aja. Oke. Sorry. Nah, ini nih.
Nah, ini juga dikit. Kan? Nah, kalau kalian suka menggunakan eyeshadow, kalian bisa gunakan eyeshadow. Tapi kalau saya sih agak kurang menyukai menggunakan eyeshadow ya. Terus cuman saya biasanya kasih ini sedikit di sini di ujung kelopak agar supaya matanya itu terlihat lebih cerah. Mirip menggunakan eyeliner. Tapi saya kurang pandai menggunakan eyeliner. Sini juga kita bingkai. Dikit aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus alisnya bisa kita sisir sedikit ya, sedikit aja. Kan, yang sebelah sini cantik banget. Nah, terus selanjutnya kita bisa pakai maskara. Kalau kalian suka pakai maskara ya kalian bisa pakai maskara, tapi kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Ini saya bakalan pakai maskara. Jadi maskaranya, oh iya sebelumnya saya perkenalkan dulu, jadi maskara ini dari Pixi Lash Fantasy Mascara. Jadi pertama kita pakai yang base-nya dulu. Ini tuh bisa bikin efek bulu mata kita tuh jadi lebih tebal. Sebelahnya juga biar sekalian. Oke, baru kita pakai yang top coat-nya, maskaranya. Sudah kelihatan belum perbedaannya? Nah, sudah. Tinggal kita pakai lipstiknya. Lipstiknya itu dari Pink Flash. Jadi untuk lipstick saya akan pakai dua warna. Ini satu untuk base-nya. Pokoknya kalau kita tuh jangan pilih warna yang terlalu mencolok. Kita pakai warna yang ringan-ringan aja. Nah, tinggal ini untuk memberikan efek ombre.
Nah, tinggal kita rapiin aja lagi sedikit yang agak berantakan. Tada! Ini dia look untuk pergi ke mall. Menurut kalian gimana? Cekrek dulu ya, cekrek. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga follow yang sebanyak-banyaknya. Kalian share kalau misalnya video tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Dan sebelumnya saya mau disclaimer sekali lagi, saya ini bukan makeup artist, jadi makeupnya ini ala kadarnya saja. Jika ada yang kurang berkenan atau mungkin ada saran atau masukan, pokoknya saran, masukan, kritikan yang membangun, kalian bisa tulis di kolom komentar karena saya sangat butuh masukan dari bestie-bestie semuanya untuk perkembangan channel ini atau fanpage ini ke depannya biar bisa lebih maju lagi. Oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.